Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Madian Aulia dengan NIM 22301111049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan beton prategang. Pekerjaan beton prategang ini digunakan materialnya yaitu banyaknya beton dan baja, yang dimana beton ini selalu digunakan campurannya dari semen, agregat kasar, agregat halus, air, dan bahan tambahan yang lainnya juga. Lalu material yang kedua yaitu ada baja tulangan atau tendon, di mana baja tulangan ini ada 3 macam, yaitu kawat tunggal yang digunakannya itu untuk sistem pretension. Lalu ada kawat untayan atau kawat strand yang biasanya digunakan untuk sistem post tension. Lalu ada juga kawat batangan atau bar yang biasanya digunakan untuk sistem pretension. Adapun definisi dari beton prategang yaitu beton yang mengalami tegangan internal dengan besar dan juga distribusinya sedemikian rupa sehingga dapat mengimbangi sampai batas tertentu tegangan yang terjadi akibat beban eksternal. Lalu metodenya itu ada dua, yaitu yang pertama ada metode pemberian gaya yang dimana ada 2 macam, yaitu tegangan pratarik atau pratension, pre-stress, konkret, dan tegangan pasca tarik. Yaitu pegangan pratarik ini metode yang diberikan sebelum betonnya dicor. Lalu pasca tarik ini metodenya betonnya dicor terlebih dahulu, di mana sebelumnya telah disiapkan saluran kabel atau tendon yang disebut dengan duct. Lalu yang selanjutnya ada metode besarnya tegangan penampang. Ada 2 macam. Yang pertama ada metode penuh atau fully pre-stress, yang dimana tidak diizinkan adanya tegangan baik pada beton, baik selama transfer gaya prategang maupun under service load. Lalu yang kedua ada metode sebagian atau partial pre-stress, yang dimana mengizinkan tegangan tarik terbatas dan retak terkontrol pada beban dengan kombinasi tendon prategang dan tulangan biasa. Metode post tension adalah balok yang dilakukan stressing setelah balok tersebut dilakukan pengecoran. Lalu tendon di dalam balok dipasang sesuai profil momen dengan bantuan support bar, yang dimana support bar ini adalah besi melintang yang berguna sebagai penahan agar posisi tendon sesuai profil momen. Seperti pada video, proses memasukkan ducting yang kedua, di dalam satu balok ini terdapat 2 tendon. Lalu ducting yang sudah terpasang dimasukkan strand atau kawat, yang dimana satu ductingnya itu berjumlah 8-12 kawat. Lalu 2 pipa tersebut adalah grouting pen yang berguna untuk memasukkan grouting beton ke dalam tendon. Grouting ini dilakukan setelah proses stressing selesai dilakukan. Tendon yang sudah terpasang dengan baik juga dapat dilakukan dengan penutupan tembereng. Di sini balot dan platnya itu sudah terpasang dan siap untuk dilakukan pengecoran. Seperti pada gambar. Ini proses pengecorannya. Setelah proses pengecoran selesai dan kuat tekan beton rencana tercapai, baru masuk ke proses stressing balok. Ini adalah pada video ada kawat-kawat yang sudah dipasang angkur wedge plate.
Lalu selanjutnya dilakukan pemasangan alat jacking. Dengan pemasangan ini dibantu dengan chain block atau tackle dan dilakukan oleh beberapa pekerja. Lalu kawat-kawatnya ini dimasukkan ke dalam alat jackingnya. Proses ini juga dilakukan oleh beberapa pekerja. Setelah itu dilakukan pemasangan wedge plate dan angkur untuk sisi luar dari alat jackingnya. Setelahnya dilakukan pemasangan selang kompresor dikonek ke alat jackingnya. Lalu proses selanjutnya stressing menggunakan kompresor pada pressure. Setiap 1000 PSI dilakukan pembacaan extension atau dilihat perubahan atau pergerakannya. Seperti pada video, dilakukan juga pengukuran pergerakan selongsong jacknya. Dan setelah selesai, angkor dan jacknya dilepas kembali dan dipindah untuk ke balok yang selanjutnya. Lalu di sini ada proses pekerjaan beton bertulang untuk di slab atau plat, yaitu yang pertama memulai dengan pemasangan bekisting, lalu dilanjutkan menempatkan tulangan bawah. Setelahnya dilanjutkan juga untuk menempatkan plat untuk dudukan struktur dinding kaca. Lalu ada pemasangan tulangan tambahan di sekitar area angkur untuk menahan gaya ledakan saat penegangan kabel. Setelahnya dilakukan pemasangan tulangan tambahan di sekitar kolom untuk mencegah keruntuhan geser lokal atau punching. Setelahnya dilakukan pemasangan tendon dan pipa listrik serta mengangkatnya dengan bar chair agar tetap pada posisinya. Lalu dilakukan pemasangan angkur untuk kabel dan saluran ventilasi grouting. Setelahnya dilakukan lagi pemasangan tulangan atas sebagai tulangan tekan. Setelah itu dituangkan beton ke area slab atau plat. Setelah kering dilakukan pelepasan bekisting dan dilakukan pemberian tekanan atau menegangkan kabel tendon dan grouting untuk mengisi saluran tendon dengan grout untuk memproteksi terhadap korosi. Lalu selanjutnya ada tampak dekatnya, yaitu yang pertama ada corrugated ducts, yaitu saluran bergelombang tempat kawat. Lalu ada spiral reinforcement, yaitu tulangan spiral yang digunakan di sekitar ujung tempat penjangkaran untuk memperkuat daerah tersebut. Lalu ada bearing plate, plat penumpu yang dipasang di ujung beton sebagai tempat dudukan anchor head. Lalu dipasang juga kawat bajanya itu dimasukin ke dalam saluran. Lalu ada anchor head.
komponen di ujung beton yang menjangkar kawat, lalu ada wedge atau baji baja yang menahan kawat dalam anchor head, lalu dipasang limiting plate. Limiting plate ini sebagai plat pembatas yang membantu posisi komponen penjangkaran dan mencegah pergeseran saat penarikan. Dan setelah limiting plate-nya dipasang, dilakukan pemasangan stressing jack, yaitu dongkrak hidrolik khusus yang digunakan untuk menarik kawat hingga mencapai gaya prategang yang direncanakan. Lalu ini hydraulic pump, yaitu pompa yang menggerakkan stressing jack dengan tekanan hidrolik untuk menarik kawat. Lalu dipasang grip anchor head, yaitu jenis anchor head yang dengan mekanisme khusus agar kawat dapat ditahan dengan kuat. Lalu ada grip wedge, yaitu bagian dari grip anchor head. Lalu ada dimulai di sini tuh stressing begins-nya, yaitu proses penarikan kawat menggunakan stressing jack hingga mencapai gaya yang direncanakan. Setelah stressingnya dilakukan prosesnya dan selesai, lalu dilakukan proses grouting. Yang dimana grouting ini setelah penarikannya selesai, saluran diisi dengan grout atau semen cair untuk melindungi tendon dari korosi dan mengikat kawat dengan beton, lalu meningkatkan integritas strukturnya. Sekian dari saya untuk presentasi mengenai pekerjaan beton prategang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.